Perkenalkan, nama saya Maria Septrudis Kuil, NPM 12180047, Program Studi Agribisnis dari Universitas Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dalam memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endomen suatu negara. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Manfaat teori Heckscher-Ohlin yaitu yang pertama, harga atau biaya produksi suatu negara akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Asumsi-asumsi dalam teori Heckscher-Ohlin. 1. Terdapat dua negara dan dua komoditi serta dua faktor produksi tenaga kerja dan modal. 2. Kedua negara memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi yang sama. 3. Komoditi X secara umum bersifat padat karya atau padat tenaga kerja atau labor intensif, sedangkan komoditi Y secara umum bersifat padat modal atau kapital intensif. 4. Terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar faktor produksi. 5. Kedua komoditi sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. Kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model fakta endomen Heckscher-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Heckscher-Ohlin, tetapi tidak mengurangi validitas model Heckscher-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Kurva yang digunakan dalam teori Heckscher-Ohlin yaitu yang pertama, kurva iso-cost. Kurva iso-cost adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva iso-quant. Kurva iso-quant adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-quant pada titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh produk tertentu. Untuk memperjelas kurva iso-cost dan iso-quant terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.1 kurva iso-cost. Kurva iso-cost ini menunjukkan perbandingan harga antara tenaga kerja dan mesin. Pada negara A, terlihat lebih banyak tenaga kerja dan relatif sedikit kapital atau mesin. Konsekuensinya, di negara A dengan pengeluaran 100,
akan memperoleh 20 unit tenaga kerja dan 5 unit mesin, atau harga 4 unit tenaga sama dengan 1 unit mesin. Sedangkan negara B terlihat lebih banyak mempunyai kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Konsekuensinya, di negara B dengan pengeluaran 100 akan memperoleh 10 unit tenaga kerja dan 20 unit mesin, atau harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 20 unit mesin. Dengan demikian, negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang menggunakan banyak tenaga dan sedikit kapital, dan negara B lebih murah apabila memproduksi barang yang menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja. Gambar 2.2 kurva isokuant. Isokuant negara A terletak dekat sumbu vertikal atau tenaga menunjukkan bahwa barang X yang dihasilkannya bersifat padat kerja. Hal tersebut karena negara A lebih banyak memiliki faktor produksi tenaga. Kemudian isokuant pada negara B mendekati sumbu horizontal atau kapital, menunjukkan bahwa barang Y yang dihasilkan bersifat padat modal karena negara B relatif lebih banyak memiliki kapital. Sekian dan terima kasih.